Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Lain Dunia. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang susuk pembawa petaka. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber, yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan, agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kisah ini menceritakan tentang seseorang yang memakai susuk, sampai akhirnya mulutnya membusuk menjelang ajal kematiannya. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Air mataku tidak berhenti menetes melihat ibuku yang sedang terkapar di atas ranjang. Mulutnya dipenuhi koreng. Hanya lenguhan dan rintihan yang tidak henti keluar dari mulut ibuku. Bau busuk pun memenuhi kamar ibuku. Mata ibuku melotot dan tubuhnya kurus terus mengejang, disusul dengan ringkihan panjang. Para tetangga pun tak sanggup berlama-lama menjenguk ibuku karena aroma yang busuk ini. Hanya aku yang menemani ibuku. Berkali-kali aku bisikan kalimat syahadat di telinga ibuku, berharap beliau akan mengikuti ucapanku. Tapi hasilnya nihil. Tetapi hanya arangan demi arangan yang keluar dari mulut ibuku itu. "Bu, sebenarnya ibu kenapa? Aku sudah ikhlas kalau memang ibu mau pergi," bisikku di telinga ibu. 2 bulan yang lalu, ibu masih sehat, aktif dan cantik di usianya yang ke-45. Ibuku memiliki sebuah kedai makanan di sebuah komplek perkantoran. Hidup kami berkecukupan, sedangkan aku sudah 9 tahun ini mengenyam pendidikan agama di pondok pesantren. Saat itu aku mendapat kabar dari bibi bahwa ibuku terpeleset di kamar mandi. Aku pun langsung meminta izin pada Umi pemilik pesantren untuk pulang ke rumah. Setibanya di rumah, aku langsung ke rumah sakit di mana tempat ibuku dirawat. Ibuku terkena stroke. Aku sangat terpukul mendengar vonis dari dokter. Begitu pula dengan ibuku. Beliau nampak frustasi. "Ibu yang sabar ya. Aku akan merawat ibu sampai sembuh," ucapku pada ibu. Awalnya hanya sebagian tubuh yang sulit digerakkan. Namun lambat laun, semua anggota tubuh ibuku sama sekali tidak mampu bergerak. Padahal pengobatan yang ibuku jalani adalah yang terbaik dari dokter yang sangat bagus. Tapi itu pun tidak merubah kondisi ibuku. Tabungan ibuku yang nominalnya begitu banyak perlahan tergerus untuk pengobatan dan kebutuhan sehari-hari. Kedai ibuku pun sudah kugadai. Saat mulut ibuku mulai bengkak, bernanah, dan rongga mulutnya tidak bisa tertutup. Kewajiban sebagai muslim tidak pernah kutinggalkan. Di setiap doaku, selalu terselip nama ibuku, memohon kesembuhan untuk ibuku. Kondisi ibuku kian parah, aku pun hanya bisa pasrah. Jika memang waktu ibuku sebentar lagi, aku ikhlas. Karena aku tidak tega melihat ibuku tersiksa. "Assalamualaikum," seru seorang dari luar rumah. "Waalaikumsalam. Ya Allah, Abah, Umi dari mana? Mari masuk." Rupanya Abah dan Umi pemilik pondok pesantren menjenguk ibuku. "Bagaimana keadaan ibumu, nak?" tanya Umi setelah mereka kupersilakan duduk. Aku menghela nafas panjang. Ibuku semakin parah, Mi. Aku hampir putus asa. Pengobatan demi pengobatan sudah dijalani, tapi ibuku malah semakin parah kondisinya. Umi dengan sigap mendekat dan memelukku untuk sekedar menguatkan. "Apa kamu sendirian, nak? Tidak ada kerabat atau saudara yang menemani?" Kali ini Abah yang bertanya.
Aku hanya menggeleng pelan. Mulut ibuku membusuk dan baunya sangat menyengat. Jikapun ada yang menjenguk, pasti hanya dalam hitungan detik mereka akan keluar. Ucapku pelan. Apa boleh Umi dan Abah melihat keadaan ibumu, nak? Boleh, Mi. Tapi maaf, bau yang ibu timbulkan sangat busuk. Aku mau wanti-wanti agar Abah dan Umi tidak kaget melihat keadaan ibuku. Kami pun beriringan menuju kamar ibuku. Berbagai pengharum ruangan sudah aku gunakan, tapi rupanya tidak mampu menyamarkan aroma busuk itu. Tubuh ibuku pun rutin aku bersihkan dari kotoran yang menempel. Setibanya kami di kamar, Abah nampak geleng kepala dan menghela nafas. Kondisi ibuku memang memprihatinkan. Umi duduk di samping ibuku. Tangan Umi mengelus tangan keriput ibuku. Ibuku yang tahu kehadiran mereka hanya mampu berkedip saja. Nak, kamu tahu orang terdekat ibumu, seperti adik atau kakaknya, ucap Abah setelah memegang kening ibuku. Aku berpikir sejenak, karena selama ini aku mondok. Aku tidak tahu kehidupan pribadi ibuku. Aku teringat pada Bibi. Dialah yang sering mengunjungi ibuku. Ibuku adalah janda 3 kali. Rupa bapak tiriku pun aku tidak tahu seperti apa, karena ibu hanya memberitahuku via telepon. Mungkin Bibi tahu sesuatu tentang ibuku, Bah, kataku pada Abah. Nanti selepas zuhur, panggil Bibi kamu ke sini ya. Ini rumit, nak, ujar Abah. Aku tidak mengerti apanya yang rumit. Baik, Bah, jawabku. Ibu adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak ibu bernama Yono, dan adik ibu bernama Martina. Uwak Yono tinggal di kota sebelah bersama keluarganya. Sedangkan Bibi Martina tinggal di kelurahan yang sama dengan ibuku. Sedangkan aku adalah Nurul Amalia. Bapak dan ibuku bercerai saat aku masih duduk di bangku sekolah dasar. Sebab dari perceraian mereka, aku tidak tahu betul. Hingga aku lulus sekolah dasar, aku diminta bapak untuk mondok di pesantren. Selang beberapa bulan setelah aku mondok, aku dengar ibuku sudah menikah lagi dengan lelaki lain. Selama aku mondok di pondok pesantren, bapaklah yang rutin mengunjungiku. Dia adalah laki-laki baik, penyayang dan lembut. Nak, jadilah anak yang saleha dan berguna bagi agamamu. Kelak jika ibu dan bapak telah tiada, doamulah penyegar bagi kami di akhirat. Begitulah titah bapak setiap kali menjenguk. Di tahun berikutnya, ibuku sudah menikah lagi dan sebagai maharnya, ibuku diberikan sebuah kedai di komplek perkantoran yang pastinya akan selalu ramai saat jam makan siang. Rupanya dari sanalah pundi-pundi rupiah yang ibuku dapatkan. Aku turut bahagia mendengar ibuku menikah lagi. Sesekali ibuku mengunjungiku di pondok. Itu pun hanya sebatas gerbang pondok saja. Ibuku tidak mau masuk atau sekedar bertutur sapa dengan Umi atau Abah. Berbeda dengan bapak yang selalu betah jika berkunjung ke pondok. Namun tak apa, itu pun sudah membuatku bahagia. Ini uang sakumu, ibu gak bisa lama-lama. Ibu ada urusan penting. Bapakmu sudah menunggu di mobil, ucap ibuku seraya memberikan sebuah amplop yang lumayan tebal. Rupanya di balik mobil hitam itu ada bapak baruku. Tetapi kenapa dia tidak mau turun menemuiku? Dul, ayo kita sholat berjamaah, ajak Abah. Baik, Bah, aku ambil wudhu dulu, kataku. Setelah itu kami sholat di kamar ibuku. Lantunan ayat-ayat Abah begitu merdu. Ketika kami sedang khusyuk, aku mendengar ibuku merintih kesakitan. Aku berusaha untuk tetap khusyuk selama sholat. Suara ibuku semakin menyayat hati. Assalamualaikum warahmatullah. Salam Abah disusul selama aku dan Umi. Lalu aku langsung bergegas menghampiri ibuku. Aku mengontrol kantung cairan infus yang tergantung. Kulihat cairannya masih ada. Semenjak ibuku lumpuh total dan mulutnya berkoreng, aku diajari salah satu dokter yang menangani ibuku untuk memasang infus dan sebagainya. Karena mulutnya berkoreng seperti itu, sangat sulit ibuku mendapat asupan makanan. Hati ini sakit melihat ibuku seperti ini. Dul, panggil bibi kamu. Ada banyak pertanyaan yang Abah akan tanyakan padanya, pinta Abah. Baik, Bah. Lalu aku pamit pada Umi dan Abah untuk memanggil bibiku. Terima kasih ya Allah atas kehadiran mereka.
Ucapku dalam hati saat mulai menstarter motorku. Bukan tanpa sebab, Umi dan Abah sama sekali tidak terganggu atas aroma busuk ini. Aku lihat Umi sedang khusyuk dengan Al-Quran mininya, dan Abah dengan tasbihnya tak henti melafazkan asma Allah. Bi, tolong ke rumah sebentar, ada Umi dan Abah yang mau ketemu, ucapku pelan pada Bi Mar. Ada perlu apa emang, Rul? Nggak tahu Bi, sebentar kok nggak lama. Aku lihat Bi Mar beranjak dengan malas. Sebentar, Bibi ganti baju dulu. Tak lama Bi Mar keluar, masker penutup mulut dan hidung tak lupa ia kenakan. Kami kembali ke rumah menggunakan motor matic masing-masing. Aku mengikutinya dari belakang. Saat sampai di depan gang, aku mampir ke Indojuni untuk membeli beberapa cemilan dan minuman untuk Abah dan Umi, juga Bibi. Secepat kilat aku menyusul Bibi. Aku lihat Bibi, Abah, dan Umi sedang duduk di ruang tamu. Entah apa yang mereka bicarakan, nampaknya sangat serius. Setahu saya keseharian malah tidak macam-macam. Dengan tetangga pun ramah. Sepertinya mustahil kalau sakit yang malah derita adalah sakit non-medis, kata Bikmar. Nurmala adalah nama ibuku. Semua terdiam saat menyadari kehadiranku. Aku melangkah masuk, seraya mengucapkan salam. Apa Bibi tahu sesuatu tentang ibuku? Tanyaku. Aku pun langsung duduk di samping Bibi. Entahlah Rul, yang Bibi tahu ibumu adalah orang ramah di lingkungan sini. Tapi suami ketiga ibumu ternyata sudah punya istri. Dia bos besar. Dia juga yang membelikan ibumu kedai. Istrinya datang marah-marah dan sempat berkelahi. Sumpah serapah keluar dari mulut istri pertamanya, kata Bibi. Mungkin ini ada kaitannya dengan keluarga mantan suami ibumu, Rul. Ada baiknya kamu mencari tahu tentang ini, usul Abah. Aku pun setuju akan usulan lelaki sepuh ini. Baik Bah, nanti Nurul coba tugasku. Semoga kita segera menemukan titik terang tentang sakit ibumu, ucap Umi. Apa Bibi tahu alamat rumah mantan suami ibu? Tanyaku pada Bibi. Kalau rumahnya, Bibi nggak tahu. Tapi kalau alamat kantornya, Bibi tahu. Karena dulu, ibumu sempat bercerita, jawab Bibi. Rupanya kantor mantan suami ibuku masih satu komplek dengan kedai ibuku. Besok pagi aku akan coba menemui beliau. Setelah Bibi dan Abah berbincang-bincang dengan ditemani cemilan, Bibi pun pamit. Sore setelah asar, Umi dan Abah juga mohon undur diri. Nanti kalau ada apa-apa atau ada suatu hal yang penting, segera hubungi kami ya, pesan Umi. Baik Mi, hati-hati. Terima kasih atas kunjungannya. Aku melambaikan tangan pada dua orang yang aku segani itu. Semoga mereka selalu dalam lindungan Allah. Rumah pun kembali senyap. Hanya terdengar suara rintihan ibuku. Aku menghampiri ibuku untuk membersihkan tubuh ibuku menggunakan air hangat dengan waslap. Lalu aku mengganti diapernya. Bau busuk ini sama sekali tidak menyurutkan aku untuk merawat ibuku. Semoga baktiku menjadi amalan baikku. Di pondok aku selalu diajarkan nilai-nilai agama, terutama untuk menghormati orang tua. Pelajaran yang diajarkan di pondok berusaha aku serap, karena itulah pesan Bapak. Ah iya Bapak, saking sibuknya aku mengurus ibuku, aku hampir lupa mengabarkan pada Bapak atas kondisi ibu. Meskipun Bapak sudah memiliki keluarga, tapi perhatian Bapak terhadapku tidak pudar. Selepas sholat Isya, aku meraih ponsel dan menekan kontak bertuliskan nama Bapak. Halo, Assalamualaikum Bapak, ucapku saat Bapak mengangkat panggilanku. Waalaikumsalam anakku, bagaimana kabarmu nak, ucap Bapak. Aku baik Pak, tapi tidak dengan ibu. Lalu aku menceritakan kondisi ibu pada Bapak. Aku mendengar Bapak tersentak kaget. Apa kamu tahu nak, kenapa dulu Bapak dan Ibu bercerai? Kata Bapak dengan suara nampak serak, seperti orang yang sedang menangis. Tidak Pak, dulu aku masih kecil, jadi tidak begitu paham akan urusan orang dewasa. Setelah aku dewasa pun aku segan untuk bertanya, karena ini urusan pribadi, ucapku. Sebenarnya ibumu dulu sempat menjadi murid seorang paranormal. Bapak melarangnya, karena itu bertentangan dengan agama kita. Itulah pemicu atas perceraian kita. Astagfirullah, apa sakit ibu karena itu Pak? Bapak tidak bisa memastikan nak,
Nanti kalau Bapak libur, Bapak sempatkan untuk menjenguk ibumu ya. Sudah dulu ya nak, Bapak mau istirahat, sudah malam. Kamu juga istirahat ya nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ya Allah, sebenarnya apa yang terjadi selama aku mondok? Aku akan cari tahu semuanya. Tolong Nurul, ibu sudah tidak kuat, sakit. Aku lihat ibu tengah duduk meringkuk di bawah pohon yang menjulang tinggi. Aku pasti akan bantu ibu, tapi bagaimana caranya Bu? Ucapku. Aku berdiri berjarak 3 meter di depan ibu. Belum sempat ibuku menjawab, tiba-tiba kepala ibuku mendangak ke atas. Aku lihat ibuku mengeluarkan darah pekat. Mata ibuku melotot sempurna. Lalu mulut ibuku perlahan terbuka, dan semakin lama semakin melebar hingga ke telinga. Arangan ibuku menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Aku ingin menolong ibuku, tapi aku tidak bisa beranjak dari tempatku berdiri. Seperti ada sesuatu yang menahannya. Aku hanya bisa menangis menyaksikan ibuku meronta-ronta kesakitan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan membangunkanku. Astagfirullah. Rupanya aku bermimpi. Tapi mengapa terasa nyata? Keringat dingin bercucuran di keningku. Berkali-kali aku beristighfar untuk menormalkan irama nafasku. Lalu aku beranjak menuju kamar ibuku, memastikan keadaan ibuku sebelum aku sholat subuh. Syukurlah, ibuku masih tertidur dengan mulut yang sedikit terbuka dengan koreng di area bibirnya, membuat aku kembali mengingat mimpiku tadi. Segera aku ambil wudhu dan menunaikan kewajibanku. Setelahnya aku memasak bubur untuk ibuku. Sambil menunggu bubur yang selesai, aku ke kamar ibuku untuk membersihkan badannya dan mengganti diapernya. Lelah tentu saja. Beginilah rutinitasku beberapa bulan belakangan. Apa aku mengeluh? Tidak. Aku sangat ridho. Ini tidak sebanding dengan jasa ibuku yang sudah mengandung, melahirkan, dan menyusuiku, dan merawat hingga aku besar. Jasanya tidak bisa terbayarkan dengan apapun. Baik buruknya perilaku ibuku, bagiku dia adalah surgaku. Bu, Nurul mau keluar sebentar. Nanti ada bibi yang jagain ibu. Ibu baik-baik ya, ucapku pada ibu. Setengah jam yang lalu, aku sudah menghubungi bibiku untuk jaga ibuku. Sebentar kok bibi bisa duduk saja di ruang tamu kalau bibi kebauan, bujukku pada bibi. Karena awalnya bibi menolak. Ya sudah, tapi jangan lama-lama, ucapnya. Aku menyuruh bibi untuk menjaga ibuku, karena aku ingin pergi ke kantor bapak tiriku untuk menanyai suatu hal. Mau cari siapa mbak? Tanya seorang security begitu aku sampai di depan pintu kantor. Permisi pak, saya mau ketemu dengan Pak Seto. Apa beliau ada? Jawabku. Bapak sudah lama tidak ke kantor. Saya dengar bapak sudah sakit-sakitan. Yang biasa kesini itu anaknya. Oh begitu. Apa saya boleh menemui anaknya Pak Seto? Sebentar, saya tanyakan pada sekretarisnya. Lalu security tersebut masuk dan aku menunggu di luar. Tak lama security itu keluar disusul seorang laki-laki muda berbadan tegap. Kamu siapa? Ada perlu apa sama saya? Saya Nurul, putri Bu Nurmala. Boleh ganggu waktu sebentar? Aku lihat laki-laki di depanku nampak sedang berpikir. Baik, saya ada waktu 15 menit. Mari masuk. Aku mengekor di belakang laki-laki yang tidak aku ketahui namanya itu. Kami duduk di pojok lobi yang tersedia meja bundar kecil dengan 2 kursi. Baik pak, karena waktu yang terbatas saja, aku langsung ke inti pembicaraan. Silakan jawabnya. Lalu utarakan semua yang terjadi tentang ibuku dan Pak Seto, serta tragedi labrakan yang dilakukan istri Pak Seto. Lalu apa yang ingin kamu tanyakan? Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tidak bermaksud memfitnah atau apapun. Saya ingin bertanya pada ibu Anda ada kaitannya dengan sakit yang ibu saya derita. Tanyaku dengan hati-hati agar tidak menyinggung. Santet atau semacamnya maksudmu? Jawabnya dengan senyum sinis. Aku pun mengangguk pelan. Mama saya tidak mungkin melakukan demikian. Beliau orang modern. Dan tentang papa saya memang gemar bermain perempuan di belakang mama saya. Mama saya wanita hebat. Beliau sudah memaafkan itu. Beliau dengan tulus merawat papa saya yang sakit-sakitan. Jadi ibu kamu bukan satu-satunya wanita simpanan papa. Terangnya begitu.
Jadi sakit yang diderita oleh ibu kamu tidak ada kaitannya dengan mamaku. Saya rasa penjelasan saya sudah cukup jelas. Ini kartu nama saya. Bisa kamu gunakan jika diperlukan. Permisi. Belum sempat aku menjawab, dia sudah beranjak dan berlalu. Aku memenangi kartu nama tersebut. Tertulis Angga Prasetyo, dan nomor telepon juga tertera di bawahnya. Aku menghela nafas dan mengambil kartu nama itu. Dan aku memutuskan untuk langsung pulang. Jenguk Mbak Mala sini bang. Kasihan dia nggak sembuh-sembuh, malah makin parah. Terdengar suara Bibi sedang berbicara dengan seseorang setelah aku sampai depan pintu. Aku lihat dari jendela, tidak ada seorang pun. Rupanya Bibi tengah menelepon. Aku pun penasaran dengan pembicaraan Bibi bersama orang yang Bibi sebut abang. Kenapa nggak bilang dari dulu bang, kalau Mbak Mala bisa senekat itu? Aduh, lihat kan sekarang akibatnya. Mati segan hidup pun tak mau. Aku pun kaget mendengarnya. Apa yang dulu ibuku lakukan. Cepatlah kamu datang bang, kasihan Mbak Mala. Setelah itu pun senyap, tidak ada percakapan lagi. Apa Bibi baru saja menelpon Wak Yono? Karena setauku, Bikmar memanggil Wak Yono dengan sebutan abang. Assalamualaikum, ucapku seraya membuka pintu. Terlihat Bibi nampak biasa saja. Waalaikumsalam, akhirnya kamu pulang juga. Bibi mau pulang. Oh iya, sepertinya ibumu buang air, karena tadi bau banget katanya. Tanpa menunggu jawaban dariku, Bibi bergegas keluar dan berlalu menggunakan sepeda motornya. Aku hanya bisa menghela nafas. Lantas aku lekas membersihkan diriku. Setelah itu aku mengecek diaper ibuku. Dan benar saja, ibuku ternyata BAB. Setelah aku membersihkan BAB ibuku, lalu aku menghubungi Bikmar, menanyakan nomor Wak Yono. Untuk apa Rul, balasnya? Hanya untuk menanyakan kabar Wak. Sudah lama aku gak bersua dengan Wak Yono. Setelah itu tidak lama masuk pesan kontak, tertera dengan nama Bang Yono. Tidak butuh waktu lama, aku segera menelponnya. Lalu terdengar suara serak laki-laki di ujung panggilan, yang tak lain adalah suara Wak Yono. Assalamualaikum Wak, ini Nurul, ucapku. Oh Nurul, apa kabar kamu? Baik Wak, hanya saja ibu sakit, sudah lama, tapi belum sembuh juga. Iya, Wak sudah dengar dari bibimu. Apa Wak tahu sesuatu tentang ibu sampai ibu sakit begitu? Setelah aku bertanya, lama Wak Yono tidak menjawab. Hanyalah nafas yang terdengar. Wak, panggilku. Rul, ibumu itu punya susuk di bagian lidah yang bertujuan agar semua ucapannya dituruti oleh lawan bicaranya. Kata Wak lirih namun mampu membuatku tersentak. Apa Wak? Ucapku tidak percaya. Itu benar Rul, karena Wak lah yang mengantarkannya. Dulu mamamu memohon-mohon untuk diantarkan ke orang pintar. Katanya dia mau menaklukkan laki-laki yang sudah menolaknya mentah-mentah. Ya Allah, kenapa ibuku senekat ini? Air mataku mengalir deras. Aku tidak percaya ibuku melakukan hal musyrik. Apa orang pintar itu paranormal yang ibu dulu sempat ingin menjadi muridnya? Karena bapak waktu itu bercerita kalau bapak pernah melarang ibu menjadi murid seorang paranormal. Itulah awal pertikaian ibu dan bapak hingga mereka bercerai, tanyaku. Bukan, dia itu bukan paranormal, dia dukun cabul. Uwak kenal orang yang dimaksud bapakmu. Lalu, sudah malam Rul, besok Uwak usahakan datang ke sana, ucap Uwak. Tapi Wak, sudah, lebih baik kita bicarakan ini secara langsung. Sudah dulu ya, jaga ibumu. Sambungan telepon pun terputus. Berbekal informasi dari Uwak, aku harus menerima kenyataan yang membuat tak percaya bahwa ibu memakai susuk untuk memikat hati laki-laki. Apakah laki-laki yang ini ibu pikat itu adalah Pak Seto? Entahlah. Hari ini sangatlah menguras tenaga dan pikiranku. Semoga Wak Yono jadi datang besok. Mudah-mudahan saja. Setelah dapat titik terang dari keterangan Wak Yono tentang penyakit ibuku, aku pun langsung mengirim pesan kepada Umi dan Abah. Assalamualaikum Umi, jika tidak keberatan, apakah besok Umi dan Abah bisa ke rumah? Aku menemukan titik terang tentang penyakit ibuku. Rupanya ibuku telah menanamkan susuk pada lidahnya. Aku mengirimkan pesan pada Umi.
karena waktu sudah larut malam. Jika aku langsung nelpon, takutnya akan mengganggu beliau. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 12 malam. Namun kantuk belum juga menyergap. Lalu aku putuskan untuk ke kamar ibuku dan duduk di samping jendela. Dengan tasbih digital yang selalu kutautkan pada jari telunjuk, aku pun mulai berzikir. Aku selalu menjaga wudhu apabila malam hari. Selain karena itu sunnah, itu juga untuk melindungi diri dari gangguan makhluk halus. Itu yang diajarkan para kiai dan nyai di pesantren. Entah pukul berapa, aku tertidur dalam posisi duduk. Aku terbangun tak kalah mendengar rintihan ibuku. "Kenapa, Bu? Ibu haus?" Aku segera meraih segelas air putih hangat, lalu perlahan meneteskan air tersebut dengan pipet. Bulir bening menetes dari kedua mata ibuku yang semakin sayang. Seperti tidak ada gairah hidup lagi. Mulut ibuku bergerak tanpa suara, seperti mengucapkan kata, "Maafkan ibu, nak." Seolah seperti mengerti ucapan ibuku, aku belai rambut lembut ibuku seraya tersenyum. "Ibu tidak perlu minta maaf. Aku ikhlas," ucapku pelan. Lalu aku usap air mata ibuku dengan lembut. Kalaupun harus meminta maaf, itu harusnya aku yang minta maaf. Karena aku belum bisa membahagiakan ibu. "Insya Allah kami akan datang," pesan Umi saat aku selesai sholat subuh. Sedikit banyak Uwa tahu apa-apa yang ibumu lakukan. Meskipun itu bukan hal baik. Bukan Uwa tidak melarang, tapi ibumu terlalu keras kepala, kata Uwa. Tepat pukul 10, Uwa sampai di rumah. Setelah sedikit berbasa-basi, Uwa bercerita tentang kehidupan ibuku. "Apa ibu bisa sembuh, Wak?" tanyaku berurai air mata. "Mungkin tidak, karena Uwa lihat ibumu sudah parah. Jika si pemakai susuk melanggar apa yang dilarang, maka makhluk yang memberikan pengasihannya akan marah. Uwa rasa ibumu melanggar pantangan itu," ucap Uwa yang rambutnya sudah banyak yang putih. "Seperti apa pantangannya, Wak? Karena selama ibu stroke hingga begini, akulah yang 24 jam merawat ibu," tanyaku penasaran. "Memakan pisang emas misalnya. Apa ibumu pernah mengkonsumsi pisang tersebut?" kata Uwa seraya menyeruput teh hangat yang aku suguhkan. "Pisang." Sejenak aku berpikir. Saat ibuku stroke, memang aku sering membuatkan beberapa jus buah sebagai asupan gizinya. Salah satunya itu buah pisang. Apa selotip pisang yang aku buat adalah pisang emas? Gumamku dalam hati. Biasanya pantangan pemakai susu kayak pisang emas, meskipun masih banyak pantangan khusus lainnya. Aku sering memberikan ibu jus buah, Wak, termasuk pisang. Uwa nampak menghela nafas panjang. "Kalau begitu segera kita lepas susuk yang ada di lidah ibumu, agar ibumu bisa melewati sakaratul mautnya." Aku pun menatap Uwa. "Bagaimana caranya, Wak?" tanyaku. "Assalamualaikum." Belum juga Uwa menjawab, seseorang mengucapkan salam dari luar. "Waalaikumsalam." "Oh, rupanya Abah. Mari masuk, Bah." "Umi kemana?" "Umi sedang istirahat, asam uratnya kambuh," kata Abah seperti tahu apa yang aku pikirkan. "Abah, kenalkan, ini Waknya Nurul." Mereka pun berjabat tangan seperti pada umumnya. "Silakan duduk, Bah. Nurul buatkan minum dulu." Aku pun meninggalkan lalu menuju dapur. Sekilas aku mendengar mereka mengobrol. Setelah menyiapkan teh hangat, aku pun keluar. Anehnya, ruang tamu sepi. Kemana Uwa dan Abah? Lalu aku dikagetkan dengan suara Abah yang terdengar dari kamar ibuku. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari ke kamar ibuku. Aku lihat Abah jatuh terduduk, sedangkan Uwa memegang kedua tangan ibuku. Ibuku meraung-raung dengan keras. "Astagfirullah, ada apa ini, Wak?" teriakku. "Nurul, cepat bantu Abah bangun," kata Uwa. Aku langsung membantu Abah yang sedang susah payah untuk bangun. "Lekas berwudu, pakai mukenakmu. Cepat Nurul, cepat," perintah Abah setelah sudah kembali berdiri. Melihat situasi tegang seperti ini membuatku takut. Ibuku tidak berhenti meronta. Kenapa tubuh lemah ibuku mendadak kuat seperti ini? "Nurul, cepat." Aku pun tersentak kaget. Mungkin melihat aku yang masih diam di tempat membuat Abah dan Uwa meninggikan suaranya. Secepat kilat aku sudah kembali ke kamar ibuku. Setelah sebelumnya, aku berwudu dan memakai mukena yang biasa aku pakai untuk sholat. Ibuku masih berontak, berusaha melepaskan cengkaman tangan Uwa.
Abah duduk bersila tepat di samping ranjang ibu. Jemari Abah terus bertasbih dengan mata tertutup. Duduk dan baca surat Yasin. Fokuskan pikiranmu pada apa yang sedang kamu lakukan. Jangan sampai teralihkan oleh apapun. Perintah Abah tanpa menoleh ke arahku. Baik bah. Aku pun mulai membaca surat Yasin yang sudah kuhafal di luar kepala. Jadi selagi aku di dapur, Abah dan Wak Yono masuk ke kamar ibuku. Wak Yono menceritakan apa yang tahu tentang ibuku. Berkali-kali Abah pun istighfar. Aku sudah menduganya, karena aku merasakan aura negatif pada diri ibu ini, terutama pada bagian mulut, ucap Abah. Lelaki sepuh dengan kopiah putih itu menghampiri ibuku. Ia menajamkan mata batinnya. Abah melihat jin yang bersemayam dalam susuk itu tengah melotot padanya. Abah berusaha berkomunikasi dengan jin kafir tersebut. Pergilah, urusanmu dengan manusia ini telah selesai, ucap Abah. Tidak, jangan ganggu urusanku. Dia akan kubawa ke alamku. Jin itu menolak untuk pergi. Pergilah, atau aku bakar kamu. Hahaha. Daripada aku harus pergi, lebih baik kita bertarung. Tantang jin itu yang seluruh tubuhnya berwarna merah dengan tanduk yang melengkung di kedua sisi kepalanya. Perkelahian beda makhluk itu pun terjadi. Wak Yono sama sekali tidak dapat melihat perkelahian tersebut. Hanya saja tubuh ibuku bereaksi saat jin menyerang Abah. Jika Wak Yono tidak menyengkeramnya dengan kuat, mungkin Wak Yono juga akan diserang oleh ibuku. Ketika Abah lengah, jin itu langsung menghujamkan serangan pada Abah, hingga Abah terjungkal. Di saat bersamaan, aku datang karena mendengar kegaduhan dari kamar ibu. Nurmala, lawan Nur. Jangan sampai jin itu membawa jiwamu. Wak Yono semakin kalut karena tubuh ibuku yang terus mengejang hebat. Suara rangan ibuku semakin kencang, memekikkan telinga. Aku berusaha tetap fokus. Dengan kuasa Allah, Abah mampu mengalahkan jin kafir itu. Jin itu berteriak keras dan berusaha menyerang aku. Namun belum sempat mengenaiku, jin itu terpental dengan sendirinya. Di saat yang bersamaan, Abah melempar tasbih yang terbuat dari kayu kauka. Tasbih itu mendarat tepat di leher jin bertanduk dua itu. Dengan kekuatan yang Allah titipkan pada Abah membakar jin itu dengan doa penghancur jin. Api biru kemerahan melahap habis rupa jin itu. Ibuku yang sedari tadi tidak berhenti berontak langsung terdiam. Sedangkan Wak Yono terduduk dengan nafas yang memburu karena kelelahan. Begitu juga Abah. Ibu kenapa bah? Tanyaku. Jin yang ada pada susuk ibumu marah dan tidak mau pergi. Tapi sekarang alhamdulillah, berkat izin Allah, ibumu sudah terbebas dari jeratan jin kafir itu. Lalu sekarang bagaimana bah? Tanya Wak Yono pada Abah. Selanjutnya kita akan menarik susuk itu untuk keluar. Nurul, kamu sebagai ahli waris satu-satunya, kamu harus mewakili ibumu untuk meminta maaf pada orang-orang yang pernah ibumu sakiti. Ini untuk mempermudah penarikan susuk itu. Mungkin nyawa ibumu juga akan terlepas saat itu juga, sahut Abah lagi. Nurul mengangguk paham. Ia melihat dengan nanar ibunya yang terpejam, dengan bibir tebal memerah karena borok di dalam mulutnya. Ia harus bergerak cepat. Ia tidak ingin mengulur waktu. Ibunya tengah sekarat dan menunggu maaf dari orang yang pernah ia sakiti. Pak Seto dan istrinya adalah orang pertama yang akan aku datangi. Aku ingat akan kartu nama yang diberikan anak Pak Seto. Teriknya panas matahari tidak menyurutkan niatku untuk berkunjung ke kediaman Pak Seto. Berbekal alamat yang diberikan Mas Anggara anak Pak Seto melalui chat, aku pun bergerak menuju rumah Pak Seto. Sebelumnya aku telah menghubungi Mas Anggara untuk mempertemukanku dengan orang tuanya. Namun karena suatu pekerjaan yang tidak bisa ia tinggalkan, akhirnya aku hanya diberikan alamat rumahnya. Berbagai spekulasi mulai muncul di kepalaku. Bagaimana kalau istri Pak Seto masih menaruh dendam pada ibuku, lalu melampiaskannya padaku? Namun demi ibuku, insya Allah semuanya baik-baik saja. Ibu di rumah dengan Uwa dan Bibi, sedangkan Abah pulang ke rumahnya untuk mengambil peralatan guna pengambilan susu, seperti daun kelor dan air daun bidara. Mendengar notif dari ponsel, aku menepikan motor sejenak untuk membuka pesan.
Siapa tahu dari gua atau bibi. Rul, bapak sedang di jalan. Mau jenguk ibumu. Kamu di rumah kan? Oh, rupanya dari bapak. Aku juga lagi di jalan, Pak. Mau ke rumah mantan suami ibu untuk meminta maaf atas kehilapan ibuku pada keluarga mereka. Memangnya ada apa lagi, Nduk? Tanya bapak. Bapak teruskan saja perjalanannya. Nanti aku ceritakan di rumah. Bapak hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Tanpa menunggu balasan dari bapak, aku kembali memacu motorku. Hari semakin siang dan panas. Semoga aku sudah kembali saat sore nanti. Aku memasuki sebuah komplek perumahan yang lumayan elit. KTP ku saja ditahan selama memasuki perumahan ini. Rumah mewah dan megah berjejer rapi, dengan gerbangnya menjulang tinggi. Pasti yang menghuni di perumahan ini bukan sembarang orang. Rumah Pak Seto akhirnya ketemu setelah beberapa kali aku berkeliling. Setelah mengumpulkan keberanian dan mengucapkan bismillah, aku pun memencet bel rumahnya. Tak lama seseorang wanita berdaster muncul di balik gerbang. Rambutnya yang memulai putih, yang hanya diikat ala kadarnya, itu membuka sedikit gerbang dan menanyaiku. Maaf, dari siapa mbak? Tanya ibu itu. Saya Nurul, putri Bu Nurmala. Saya mau menemui Pak Seto dan istrinya. Jawabku seramah mungkin. Ada urusan apa dengan ibu dan bapak mbak? Tanya wanita itu lagi. Maaf bu, saya tidak bisa memberitahu ibu atas urusan saya dan beliau. Bisa tolong panggilkan, ucapku. Tunggu sebentar. Aku pun mengangguk. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Belum juga nampak orang yang aku cari. Akhirnya aku duduk di samping gerbang dan berteduh di bawahnya. Kerongkonganku berontak, ingin segera diisi air. Rasanya haus sekali. Apa yang punya rumah tidak mau menemuiku? Aku tidak akan pergi sebelum mendapatkan maaf. Mungkin sudah 1 jam aku menunggu. Aku pun bangkit untuk menekan kembali bel rumah mewah ini. Tin, astagfirullah. Saat aku akan memencet bel rumah ini, aku dikagetkan dengan suara klakson mobil. Aku membalikkan badan dan melihat siapa orang yang sudah mengagetkanku. Tak lama seseorang lelaki keluar dari balik pintu mobilnya. Ternyata Mas Anggara. Loh, kamu kenapa baru datang? Aku sudah di sini 1 jam yang lalu. Tapi rupanya ibu kamu nggak mau ketemu sama aku. Ucapku seraya merusak peluh di kening menggunakan ujung kerudungku. Kasihan, ayo masuk. Lalu Mas Anggara kembali menekan klakson mobilnya sebanyak 2 kali. Tak lama ibu-ibu yang tadi menanyaiku tergopoh-gopoh membuka gerbang lebar-lebar agar mobil Mas Anggara bisa masuk dengan leluasa. Ibu itu sekilas melihatku. Aku pun diam mematung di luar gerbang. Hei, ayo masuk, ucap Mas Anggara. Iya, aku pun masuk mengikuti dengan kaku. Sedangkan ibu yang tadi tampak tak suka kepadaku. Kamu tunggu di sini ya. Aku panggilkan mama dulu, kata Mas Anggara. Aku duduk di teras dengan perasaan yang sulit aku artikan. Biarkan saja dia nunggu di depan sampai malam. Mau kehujatan, mau kepanasan, mama gak peduli. Benar dugaanku. Ibu Mas Anggara tak suka dengan kedatanganku. Dia cuma mewakili ibunya untuk meminta maaf atas kesalahan ibunya sama keluarga kita, Ma. Maafkan saja. Toh dari sekian selingkuhan papa, cuma dia yang berani kesini untuk sebuah maaf. Kini terdengar pembelaan dari Mas Anggara. Ingat Angga, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Gila mama Mas Anggara. Mama makanya lihat dulu. Anaknya Nurmala sangat jauh berbeda dari mamanya. Suara langkah kaki terdengar semakin mendekat. Detuk jantungku semakin kencang berdebar. Assalamualaikum bu, ucapku setelah seorang wanita yang masih lumayan segar dari umurnya berdiri di hadapanku. Aham, wanita itu hanya berdaham. Saya Nurul, anaknya Ibu Nurmala. Iya, saya sudah tahu, duduk. Aku pun mematuhinya. Wanita yang tak lain adalah istri Pak Seto, nampak melihatku dari ujung rambut hingga kaki. Sedangkan aku hanya berani menunduk. Ada perlu apa kamu kemari? Tanyanya. Saya mengatasnamakan ibu saya, ingin memohon maaf dari ibu sekeluarga. Ibu saya sekarang sedang sekarat, menanti maaf dan ampun dari orang-orang yang telah beliau sakiti. Kepada ibu terutama. Saya harap ibu sekeluarga mau memaafkannya.
Jikapun ada syarat yang ibu ajukan, insya Allah akan saya penuhi. Susah payah aku menahan suara agar tidak terdengar gemetar, karena takut akan reaksi istri Pak Seto. Setelah aku berkata demikian, semua diam, termasuk Mas Anggara. Maafkan saja Ma, semua orang pasti memiliki dosa, tapi sangat sedikit yang mempunyai keberanian untuk mengakui sebuah kesalahan, ucap Mas Anggara yang sejak tadi berdiri di belakang mamahnya. Mama Mas Anggara nampak menarik nafas panjang. Baiklah, aku maafkan apapun yang telah ibumu perbuat. Semoga dengan maaf dariku memudahkan jalannya urusan mamamu, ucapnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu. Spontan aku langsung mencium tangan mama Mas Anggara sambil terus berterima kasih. Setelah itu aku bergegas pulang. Setelah sampai di rumah, aku pun melihat bapak sudah ada di rumah. Malah, insya Allah aku sudah memaafkan kamu secara lahir dan batin, ucap bapakku. Aku juga langsung menghampiri ibuku dan menggenggam tangan ibuku. Bu, istri Pak Sedo sudah memaafkan ibu, dan Nurul juga mengikhlaskan ibu. Semoga maaf dari kami semua mengurangi beban ibu. Air mataku menetes membasahi tangan ibuku. Lalu Uwa dan Bibi secara bergantian mendekati ibuku. Para tetangga pun datang dan menghampiri ibuku lalu membisikkan sesuatu. Hari sudah mulai sore. Bisa Abah lakukan sekarang, ucap Abah yang sudah siap dengan beberapa ranting daun kelor di tangan dan air bidara yang sudah dicampurkan pada satu bak air. Silakan Bah, ucapku. Abah pun mendekati ibuku. Semua orang dalam kamar menepi untuk memberi ruang Abah agar lebih leluasa. Nurul, tolong bantu Abah doa, kata Abah. Semua orang menyaksikan bagaimana Abah memercikan air dari daun kelor ke seluruh anggota tubuh ibuku, terutama bagian mulut. Ibuku terdengar merintih. Mulut Abah pun tak henti untuk berkomat-kamit membaca doa. Tak lama tubuh ibuku mengejang hebat. Semua orang yang menyaksikannya merasa iba pada ibuku. Aku pun tak henti meneteskan air mata. Bapak memeluk pundakku, lalu kepalaku dibenamkan pada dada bidangnya. Sabar ya nak, terus baca ayat-ayat Allah, ucap Bapak. Kemudian aku menutup mata selain tidak ingin melihat ibuku kesakitan, juga agar bacaan yang tengah aku baca tidak salah. Alhamdulillah, ucap Abah setelah setengah jam melakukan prosesi penarikan susuk. Bagaimana Bah? Tanya Bapak pada Abah. Susuk itu sudah berhasil terangkat. Lihatlah, kata Abah. Aku pun maju untuk melihat rupa susuk laknat itu. Susuk itu berwarna emas dan sebesar ujung jarum pentul. Jadi itulah tempat jin kafir itu bersemayam. Kita apakan benda ini Bah? Tanyaku. Kita buang ke laut saja agar sulit ditemukan orang, kata Abah. Nurul, sini nak. Aku terperanjat kaget mendengar ibuku bersuara. Ini pertama kalinya ibuku mengeluarkan suara dengan jelas semenjak lumpuh. Iya Bu, ini Nurul. Aku menghampiri tubuh ibuku dan memeluk erat tubuhnya. Terima kasih anakku solehanya ibu, ucap ibuku terbata-bata. Iya Bu, iya. Nurul sayang ibu. Nurul akan merawat dan mendoakan ibu, ucapku masih memeluk ibuku. Tiba-tiba ibuku sesak napas. Bisikan kalimat syahadat Nurul, kata Abah lantang. Aku pun dengan kemudian membisikkan kalimat syahadat di telinga ibuku. Meskipun suara sudah habis dan serak karena menangis, aku terus berusaha membisikkan kalimat suci tersebut. Air mataku banjir meluap menyaksikan ibu dengan susah payah menggerakkan mulutnya untuk mengikuti ucapanku. Tak lama tubuh ibu lemas dalam pelukanku. Lalu Abah menghampiri dan mengecek denyut nadi serta lubang hidung. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ucap Abah diikuti orang-orang yang ada di kamar ini. Aku kembali mengeratkan pelukan dan memanggil-manggil nama ibu. Semoga ibu tenang di sana. Nurul akan mendoakan ibu setiap hari, ucapku dalam hati. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalam.